Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mau memberikan ilmu sahabat ya. Saya mau memberikan ilmu untuk sahabat-sahabatku yang merasa dia itu susah banget dalam rezeki, pencarian rezeki. Usaha ini kayak susah gitu, karena banyak yang kayak gitu hampir murtad gitu, karena merasa sama Allah itu nggak dikabulkan gitu. Itulah pentingnya ilmu, kita belajar ilmu biar kita sadar gitu. Jadi kamu udah usaha ini terus ke dukun atau ke kiai, sama kiai disuruh usaha mebel, kamu usaha mebel gagal, terus ke dukun disuruh usaha udang gagal, terus pergi lagi ke orang disuruh usaha baju pakaian gagal dan lain sebagainya. Kayaknya seret banget rezeki itu. Nah, itu sebenarnya banyak yang kalangan umum, orang muslim pada umumnya, orang Islam pada umumnya tidak tahu bahwasanya ada sebab-sebab yang memang oleh Allah kita ini dikasih keruwetan atau kesedihan, kesusahan di dalam mencari nafkah, untuk memberi nafkah istri, untuk memberi nafkah anak, sehingga kita ini apapun dikerjakan asal halal, walaupun gengsi dan lain sebagainya. Kita langsung kepada pembahasan kitabnya. Saya mengambilkan dari 3 kitab referensi. Yang pertama adalah kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Yang kedua adalah Mawsu'ah Ar-Raqaiq wal Adab punya Yasir Hamdani ini ya. Yang ketiga punya At-Tadhkirah, ini juga terkenal kitab ini, Tadhkirah Bihawalil Mauta, ini Tadhkirah Bihawalil Mauta wa Umur al-Akhirah, dia punya Imam Qurtubi. Kita langsung saja. Apa yang menyebab kita ini susah dapat rezeki, mencari rezeki, seret dan lain sebagainya? Kita harus ingat, kita mulai dari yang paling bawah atau paling atas dah, paling atas. Tadhkirah Bihawalil Mauta wa Umur al-Akhirah punya Imam Qurtubi. Di sini dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minadz-dzunubi", sesungguhnya dari dosa dzunuban, adalah dosa, ada dosa la yukaffiruha as-salatu, yang tidak bisa dilebur, dosa itu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dilebur dengan apa? Dengan salat, wala shaumu wala hajju, juga puasa tidak bisa, haji pun sekalipun tidak bisa melebur dosa itu, walal umrah, juga umrah. Padahal umrah, al-umrah ilal umrah kaffaratul lima bainahuma, itu hadis Kanjeng Nabi. Umrah ke umrah itu menjadi pelebur dosa diantaranya, tapi dosa ini tidak masuk gitu, kayak haji gitu kan. Padahal haji itu man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzambi kayaumin waladatu ummu. Seorang yang haji tidak melakukan dosa kecil, maka dia seperti terlahir kembali. Tapi usus ini masih dipegang oleh Allah, masih diperhitungkan dosa ini gitu kan, karena penebusannya beda. Wa ma yukaffiruha ya Rasulullah. Sahabat tanya, kalau memang ada dosa ya Rasulullah yang tidak bisa kita maafkan, tidak bisa dilebur dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, wa ma yukaffiruha ya Rasulullah, apa ya Rasulullah yang bisa melebur itu? Jawabannya Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-humumu fi talabil ma'isyah. Jadi orang itu susah payah, sedih di dalam mencari pangan hidup atau sumber kehidupan yang dibuat makan sehari-hari, dibuat ngasih makan istri, anak istri. Itu yang bisa membuat peleburan dosa. Jadi kita sadar bahwasanya kita mungkin terlalu banyak dosa dalam diri kita, terus minta terus kepada Allah, padahal dosa banyak, enggak minta ampun kepada Allah, tapi minta pelancaran rezeki dan lain sebagainya. Ya tetap kalau memang prosesnya peleburan dosa-dosanya dengan ujian, susah cari pangan hidup untuk keluarganya, untuk anaknya, ya tetap melalui proses ini. Jadi semoga kita semua tidak diuji dengan ini. Amin Allahumma amin. Jadi kalau prosesnya ini ya harus spesifik dalam permintaan ampun kepada Allah. Jangan uji kami ya Allah dengan dosa-dosa kami, untuk kesulitan rezeki kami atas keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan uji kami ya Allah dengan dosa-dosa kami, kerepotan, kesusahan
dalam diri kami untuk menafkahi keluarga kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Seperti itulah caranya. Intinya dalam hadis ini ada dosa yang tidak bisa dilebur dengan sholat, puasa, haji, umroh dan lain sebagainya. Terus sahabat tanya, apa yang bisa meleburkan Rasulullah? Dia pernah merasakan kesulitan, kesusahan dalam mencari rezeki, pangan hidup. Entah berapa tahun, ya bisa saja 5 tahun, selagi dia belum sadar, selagi dia belum minta maaf dan lain sebagainya, sampai habis dosanya dengan ujian itu. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diuji dengan cobaan yang semacam ini. Dijelaskan dalam kitab Mawsu'ah Raqaiq wal Adab di sini, inna minadz-dzunubi, sesungguhnya dari dosa, dzunuban la tukaffiru as-salat wala siyam wala haji wala umrah, tukaffiru al-humum fi talabil ma'isyah. Sama rawahu Ibnu Asakir, jadi wa Abu Nuaim fil Hilyah. Intinya ini sama dengan yang tadi, yaitu ada dari dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan salat, puasa, haji, umrah, tetapi tukaffiru al-humum, tetapi akan menghapus, melebur pada dosa itu kegelisahan, kesumpekan, keruwetan fi talabil ma'isyah, di dalam mencari ma'isyah, pangan hidup, nafkah. Nah, ini yang terpenting. Inna fil jannati darajatan. Di dalam surga itu ada sebuah derajat. Inna fil jannati darajatan. Di dalam surga ada sebuah derajat, yaitu ada derajat tingkatan la yanaluha illa arbabul humum. Yang tidak sampai kepada derajat itu, tidak menempati di derajat itu kecuali siapa? Arbabul humum fi talabil ma'isyah. Orang-orang yang diuji dengan kesedihan mencari nafkah, pangan hidup, mencari apa yang dibuat makan sehari-hari untuk anak istri. Nah, ada memang derajat khusus di surga itu bagi mereka yang mengalami masalah seperti ini. Yang ketiga di kitab Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, minadz-dzunubi, dzunubun, dari dosa, dzunubun la yukaffiruha illal humum, yaitu dosa yang tidak bisa dileburkan kecuali dengan kesedihan-kesedihan itu, tapi maksudnya kesedihan mencari dunia. Nah, wa fi lafdzin akhar, ini di Ihya Ulumuddin, dan dalam lafaz yang lain atau riwayat yang lain, illal ham bi talabil ma'isyah, kecuali dia susah banget untuk mencari biaya kehidupan. Terus wa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan di dalam hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini, idza kathurat dzunubul abdi, bila dosa-dosanya hamba itu banyak menumpuk, walam takun lahu a'malun tukaffiruha, dia tidak punya amal yang amal itu hebat bisa melebur dosa-dosa yang banyak menumpuk tadi. Jadi bila dosanya hamba tadi itu banyak dan dia tidak mempunyai amal yang bisa meleburkan dosa-dosa tadi, amal apa? Kayak berbakti ke orang tua, amal-amal super lah, kayak apa gitu, maka efeknya adakhalallahu, maka Allah akan memasukkan alaihi, atas orang itu, al-humuma, kepada kesusahan-kesusahan, kesedihan. Tentunya maksud kesusahan di sini adalah kesusahan seret rezekinya gitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga sahabat-sahabat semua dikasih kelancaran rezeki, amin Allahumma amin. Untuk apa? Fatakuna kafarul lidzunubi, maka ada kesusahan-kesusahan tadi itu menjadi pelebur dosanya. Jadi intinya seseorang itu harus sadar diri yang seret rezekinya. Mungkin Allah Ta'ala sedang menguji di sini. Kita ingat dosa-dosa kita, dosa yang banyak. Minta kepada Allah caranya. Kalau memang benar kita dalam proses penanganan ini seret rezeki karena ada faktor dosa-dosa yang tidak bisa dilebur kecuali dengan ujian seret rezeki, maka minta kepada Allah. Suatu contoh, wala taj'alna mahallal lil balwa, ya Allah, sering-sering banyak izib nasar. Wala taj'alna mahallal lil balwa, ya Allah, jangan ya Allah jadikan kami tempat bala, tempat ujian, ya Allah, ampuni dosa kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, ya Allah, jangan campur adukan kepada kami, menguasai kepada kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami, seperti itu. Jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, atur sendiri bahasa doanya. Yang jelas ini adalah seret rezeki itu banyak terjadi kepada orang-orang yang memang dosanya tidak bisa diampuni kecuali dengan ujian seret rezeki, tapi mereka tidak sadar-sadar, bukannya apa, tidak tahu ilmunya. Sekian sahabat-sahabat, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.